Selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, nafas kehidupan bagi kita pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan tugas aktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan, kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan. Hingga saat ini kami boleh berada di hadapan hadirat Tuhan, mendengarkan firman Allah. Olehnya kami memohon, urapi kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Allah sungguh menjadi kekuatan, petunjuk dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah, kami telah siap mendengarnya. Amin. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema pikiran dan perasaan Kristus. Dalam suratnya ke jemaat di Filipi, Rasul Paulus menasihati para pengikut Kristus untuk selalu rendah hati dan berpikir, berperasaan sama seperti Yesus Kristus. Kebanyakan dari kita akrab dengan gambaran Yesus sebagai seorang pelayan yang rendah hati, tulus, lembut, baik hati. Tapi penting juga untuk tidak melupakan betapa kerendahan hati ini sangat berlawanan dengan dunia ini yang begitu menghargai prestasi, status sosial, harta kekayaan. Paulus memberi nasihat atau memberi tahu para jemaat Filipi bahwa Yesus dalam naturnya adalah Tuhan. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Malahan Yesus membuat dirinya menjadi bukan siapa-siapa. Bukannya menggunakan hak istimewanya yang ilahi untuk kepentingan atau untuk keuntungannya sendiri. Yesus menanggalkan semuanya untuk menjadi sama seperti manusia. Dia juga mengambil rupa seorang hamba, bukan rupa sebagai raja, apalagi rupa sebagai sultan di masa kini, yang seharusnya semuanya itu adalah hak yang bisa saja dipilihnya. Yesus memilih untuk dilahirkan sebagai seorang manusia, menerima semua keterbatasan tubuh manusia yang terikat dengan tempat dan waktu, dan dibalut dalam kulit yang tidak sempurna. Sampai akhirnya Yesus merendahkan dirinya sendiri dengan menundukkan diri kepada kematian, bahkan kematian di atas kayu salib. Yang menyerahkan diri kepada rancangan indah Allah, meskipun itu membuat ia sengsara, bahkan sangat menderita dan terhina. Ketika Paulus mendorong orang-orang Kristen untuk memiliki pola pikir yang sama seperti Yesus, hal itu bisa terasa susah dan tidak nyaman bagi kita. Tapi itu juga memerdekakan kita. Ketika kita bersedia memiliki kerendahan hati, kita bisa keluar dari jerat perlombaan mengejar kekuasaan, kejayaan, kekayaan yang dunia agung-agungkan, bahkan begitu menawarkannya. Kita bisa mengaku bahwa kita memang terbatas, tapi ada satu yang tidak terbatas. Kita dapat menundukkan diri kepada rencana Tuhan, meskipun itu tidak masuk akal bagi dunia sekitar kita.
Pemahaman inilah yang mengubah cara kita berhubungan dengan sesama anggota jemaat lainnya. Hidup dengan kerendahan hati memungkinkan kita untuk menjadi sepemikiran, memiliki kasih yang sama, dan menjadi satu dalam roh dan satu dalam pikiran. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Dia mau supaya saya dan saudara memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus, memiliki sikap rendah hati, menjadikan diri sebagai hamba untuk layak melayaninya. Sebentar lagi kita akan memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan biarlah kita senantiasa memaknainya dan menjadikan itu sebagai momen yang indah, yang baik untuk menjadikan diri kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan menolong saya dan saudara. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang terus meneguhkan kami untuk senantiasa dalam hidup ini, bahkan di dunia ini, memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, yang senantiasa mau merendahkan diri, yang mau menjadi serupa dengan manusia dan merasakan bagaimana dihina. Tuhan, tolong kami, biarlah kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa rendah hati dan mau melakukan apa yang Tuhan mau. Biarlah kami memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami di sepanjang hari ini, seluruh jemaat GKPU Halim Perdana Kusuma. Berkati kami, buatlah berhasil segala apa yang kami kerjakan, dan biarlah di dalamnya kami sungguh dapat menikmati anugerah-Mu. Tuhan Yesus, Roh-Mu menuntun kami. Amin.